Jokowi minta RAPBN 2025 akomodir pemerintah selanjutnya. Kim Plus segera umumkan Ridwan Kamil sebagai cagup. DPR terima audiensi bersama keluarga Afif Maulana. Pedagang pernak-pernik HUT RI mulai ramai. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Kita awali dengan berita pertama di mana Pilkada DKI Jakarta semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat bacalon kepala daerah di KPU. Dan nama Ridwan Kamil diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang dan berikut informasinya untuk Anda. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka deklarasi. Bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek.
Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu, ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta. Jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Partai Golkar mengungkapkan pembahasan Ridwan Kamil untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta sudah sampai tahap akhir. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menjelaskan Ridwan Kamil akan resmi diumumkan bersama dengan calon pasangannya. Partai Golkar memutuskan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Meski belum resmi diumumkan, Golkar meyakini bahwa RK adalah figur kuat dan mampu dalam membenahi Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli mengungkapkan nama Ridwan Kamil disambut positif di dalam partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju maupun partai politik lainnya. Doli mengatakan bahwa Ridwan Kamil telah diberi tiket oleh Partai Golkar untuk maju pada kontestasi Pilkada Jakarta. Keputusan Ridwan Kamil akan diumumkan secara resmi bersama dengan partai politik yang tergabung di dalam Kim Plus. Kami menganggap bahwa Ridwan Kamil ini dengan segudang pengalamannya sebagai kepala daerah, baik itu di Bandung maupun di Jawa Barat, cerita suksesnya banyak, bahwa Ridwan Kamil dianggap berhasil. Nah, kita mau coba keberhasilannya itu mau kita bawa ke Jakarta.
Kami menganggap insya Allah Ridwan Kamil mampu membawa Jakarta akan lebih baik, lebih bagus kalau diberi amanah menjadi Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa pihaknya akan mendukung Ridwan Kamil untuk di Pilkada Jakarta 2024. Sinyal itu diberikan Muzani melalui sebuah pantun saat disinggung langkah Gerindra dalam Pilkada Jakarta. Partai Gerindra memberi kisi-kisi tentang sosok calon gubernur Jakarta yang akan maju di Pilkada Jakarta mendatang. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui pantun pada Senin 5 Agustus 2024. Pantun itu disampaikan Muzani ketika menanggapi pertanyaan perihal siapakah sosok yang diusung Gerindra di Pilkada Jakarta 2024. Melalui pantunnya, Muzani juga memberikan sinyal bahwa sosok tersebut adalah seorang arsitek. Terkait dengan nama untuk calon wakil gubernur Jakarta, Muzani menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju masih solid dan terus melakukan komunikasi yang intensif. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Dari Jakarta, Sali Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Kamarudin menilai wacana terbentuknya Kim Plus, khususnya di Pilkada Jakarta, membuat Anies Baswedan tidak memiliki kendaraan politik. Dan menurutnya, Nasdem, PKB, bahkan PKS disinyalir akan bergabung ke dalam Kim Plus di Pilkada Jakarta. Ya, majunya Ridwan Kamil di daerah khusus Jakarta itu tentu menjadi sebuah kenyataan politik di DKI yang memang kelihatannya RK dimajukan dari Kim Plus untuk bisa melawan Anies. Bahkan bukan hanya melawan Anies, bisa menjegal Anies. Kalau Kim Plusnya itu skemanya berjalan ya, terrealisasi, terimplementasi, terlaksana, ya otomatis dong PKB masuk ke Kim Plus, Nasdem juga masuk, lalu PKS juga bergabung, maka ya Anies tidak bisa berlayar, tidak dapat partai, tidak dapat tiket, tidak dapat perahu, hanya menyisakan PDIP kan tidak punya golden ticket. Jadi dalam konteks majunya RK, saya meyakini ya bahwa RK maju, dimunculkan untuk melawan Anies, bahkan bukan hanya melawan, tetapi ini ingin memastikan bahwa RK didukung Kim Plus itu ingin melawan kota kosong atau ingin menjegal Anies ya, karena kalau Anies maju ya cukup kuat, elektabilitasnya juga tinggi, tentu Kim Plus berisiko kalau harus melawan Anies, maka melawan kota kosong itu menjadi pilihan, atau katakanlah mengeliminasi Anies sejak awal itu menjadi sebuah pilihan. Maka kemungkinan ketika RK didukung, diusung oleh Kim Plus itu kelihatannya skemanya juga skema menjegal Anies dengan melawan kota kosong. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis malam kemarin, dan pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Menteri Pertahanan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Pusat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan isi pertemuan dengan Prabowo, yakni membahas berbagai persoalan negara termasuk tentang Pilkada 2024. Pertemuan kedua pimpinan partai politik tersebut berlangsung di Rumah Dinas Menteri Pertahanan di Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Agustus 2024. Selain membahas kontestasi Pilkada 2024, Caimin menyebutkan pertemuan kali ini juga dalam rangka silaturahmi. Lebih lanjut, Caimin menyampaikan PKB siap menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun ke depan. Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu. Gus, keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus jadi ya? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Turunan mic-nya. Berarti gabung Kim Plus, Gus. Gabung Kim Plus nggak Gus? Gabung Kim Plus nggak Gus? Kim Plus nggak Gus? PKB. Kim Plus itu apa Kim Plus? Apanya Kim Jong Un? Parpol lain Gus. Oke, makasih ya. Gus. Apa sih bahasanya dikit aja Gus? Semua kita bahas. Ya, selain maksudnya negara itu maksudnya apa Gus, pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi keluarga korban Afif Maulana. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, keluarga korban juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membantu mengusut kasus ini, dengan melakukan ekshumasi. Keluarga korban Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia pada 9 Juni lalu di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang bersama Lembaga Bantuan Hukum menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang didampingi oleh pimpinan DPR Dasko. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk mengatopsi ulang jenazah Afif Maulana. Merespon hal tersebut, Habibur Rahman meminta untuk mengsegerakan ekshumasi yang merupakan salah satu titik tengah yang dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal dan menyaksikan langsung proses ekshumasi bersama pihak keluarga. Meski penyidikan masih berlangsung, politisi Gerindra ini menegaskan tetap menerima masukan dan akan meneruskan perkara ini ke Polda dengan harapan keluarga korban mendapatkan keadilan. Intinya adalah permohonan dilakukannya ekshumasi sesegera mungkin. Nah, saya pikir itu salah satu titik tengah kita juga dengan pihak Polda yang bisa kita lakukan, Ibu ya. Kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya. Kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini, nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana, teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup penyidikan pidananya. Begitu juga dalam konteks kedinasan, kerja propam terus berjalan. Nah itu mungkin yang perlu kita kawal secara bersama-sama. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tim advokasi dan juga keluarga dari korban Afif Maulana masih memperjuangkan keadilan. Dan selanjutnya tim advokasi dan keluarga korban meminta agar dokter yang menangani tidak berkaitan dengan perkara. Mengawal kasus almarhum Afif Maulana, tim kuasa hukum korban Indira Suryani berharap bahwa ekshumasi segera dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mikolegal Indonesia atau PDFMI. Pihak keluarga meminta agar tidak melibatkan lagi dokter yang terafiliasi kepolisian dalam proses ekshumasi jenazah Afif Maulana. Indira mempertimbangkan hal tersebut lantaran ada rasa tidak nyaman dan tidak percaya di awal yang dimunculkan kepolisian terhadap keluarga korban. Defensif yang berlebihan sehingga membuat banyak kecurigaan pun muncul. Selain itu, Indira juga tidak menginginkan dokter forensik awal yang menangani jenazah Afif yaitu Dr. R untuk dilibatkan kembali dalam proses ekshumasi. Menurut Indira ada beberapa hal agar independen dan sebagainya, maka Indira meminta untuk tidak dilibatkan dokter yang sama dalam proses ekshumasi ini.
dan kami sangat mengharapkan ini segera dilakukan ekshumasi oleh PDFMI, Persatuan Dokter Forensik dan Medical Indonesia, dan kami sangat mengharapkan beberapa hal, bagaimana kemudian tidak dilibatkan lagi kedokteran yang berafiliasi dengan kepolisian. Kami sangat mempertimbangkan itu karena memang rasa yang tidak nyaman dan tidak trust di awal yang dimunculkan oleh kepolisian terhadap keluarga Afif dan juga kami sebagai pendamping hukum. Diketahui Polda Sumatera Barat sudah mengirimkan surat permohonan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana kepada PDFMI. Dalam kasus ini, Polda Sumbar juga berharap pelaksanaan ekshumasi dapat segera dilaksanakan agar kasus Afif Maulana segera menemukan titik terang. Afif Maulana merupakan seorang siswa SMP berusia 13 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi luka tak wajar di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. Pihak keluarga hingga kini masih memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas kematian janggal Afif Maulana. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyelesaian kasus dari kematian Afif Maulana masih terus berjalan. Namun eksekusi dari proses ekshumasi belum jelas kapan akan dilaksanakan, sehingga keluarga korban meminta untuk secepatnya dilakukan karena adanya limitasi waktu pada jenazah korban. Proses hukum dari penyelesaian kasus Afif Maulana masih terus dipantau oleh seluruh warga di Indonesia. Pasalnya, keluarga almarhum Afif Maulana merasa dihalang-halangi untuk melihat dan dicurangi dengan diberikan hanya selembar kertas kematian kosong. Oleh karena itu, pihak keluarga berharap untuk proses ekshumasi dokter yang menanganinya merupakan dokter yang dapat dipercaya dan bebas dari campur tangan pihak manapun dan dilakukan secepat mungkin. Karena untuk jenazah Afif sudah masuk 2 bulan dan ditakutkan kondisi jenazah semakin dingin. Selain itu, pihak keluarga juga berharap dalam proses ekshumasi ini, keluarga juga serta kuasa hukum dapat melihat proses tersebut. Dan dokter independen juga terlibat di dalamnya agar bisa menjelaskan kepada pihak keluarga. Karena proses otopsi yang kemarin, kami dihalang-halangi untuk melihat, kami dicurangi dengan memberikan cuma selembar kertas kematian kosong. Karena itu kami untuk ekshumasi nanti berharap dokter yang melakukan ekshumasi itu benar-benar bisa dipercaya dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Itu harapan kami untuk ekshumasi dan benar-benar berharap dilakukan secepatnya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis dan keluarga korban kerusuhan 98. Dasko juga menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dan juga menyamakan visi untuk membangun Indonesia ke depan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjelaskan pertemuannya dengan aktivis dan keluarga korban 98, yakni dalam rangka silaturahmi serta memperkuat tali persaudaraan. Dalam kesempatan tersebut, Dasko turut didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman. Saat ditemui, Dasko menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, kedua pihak telah sepakat untuk bersama-sama memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. Menurutnya, hal-hal yang terjadi di masa lalu saat peristiwa 98 sudah diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga untuk saat ini, pihaknya hanya ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi Indonesia maju ke depan. Ya, yang pertama kita datang silaturahmi sesama anak bangsa. Saya di sana nggak bicara politik apapun, cuman kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Sama juga bahwa pertemuan dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98 itu juga dalam rangka silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan. Kita nggak bicara macam-macam, cuman kita sepakat bahwa ke depan kita akan sama-sama memikirkan bagaimana kemajuan Indonesia. Dan bahwa kemudian ada hal-hal di masa lalu, ya itu sudah ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kami ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi ke depan. Demikian. Ya, itu justru dalam hal menyamakan visi ke depan ada beberapa hal yang disampaikan oleh keluarga korban. Tapi nggak ada soal politik, tapi terutamanya bagaimana soal kesejahteraan rakyat, bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal pangan dan juga kesehatan.
Itu yang disampaikan kemarin. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Agenda rapat tersebut membahas diantaranya rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025. Presiden Jokowi membuka rapat dengan menyoroti pentingnya mengakomodasi program Presiden terpilih dalam RAPBN 2025. Namun Jokowi menekankan, yang paling penting adalah mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Tapi yang paling penting, waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk mengoptimalkan langkah-langkah dalam peningkatan target penerimaan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik. Program yang sudah ada pun juga ditampung dan ditulis dalam nota keuangan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai ratas rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar program Prabowo Gibran diakomodir dalam RAPBN 2025, Menkyu menyatakan pihaknya bersama tim sinkronisasi sudah mulai menghitung anggaran program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya seperti makan bergizi gratis dan beberapa program inisiatif baru yang tengah dalam proses finalisasi. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memastikan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto akan berjalan baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan Wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk RAPBN 2025. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasukan Brimob kembali terlibat perang OPM belum lama ini. Aksi saling tembak itu terjadi saat pasukan Brimob sedang melakukan patroli di wilayah pegunungan Papua. Pasukan Brimob Batalion D Pelopor Merauke Baratu Gusti Benli Leting 42 Tamtama melakukan sebuah operasi. Dalam video tersebut, awalnya operasi ini berjalan lancar. Nampak para pasukan Brimob berjalan kaki, namun tak lama kemudian terjadi serangan yang mengejutkan yang berasal dari pihak OPM. Mereka berhasil melepaskan peluru kepada salah satu anggota Brimob saat kejadian ini terjadi. Patroli tersebut diketahui dipimpin oleh Danton Brimob Ongen Ternate BM Sultang. Detik-detik menegangkan ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Banyak dari netizen yang lantas mengungkapkan doa terbaik untuk TNI dan Polri yang bertugas di wilayah rawan untuk menjaga NKRI, khususnya di Papua. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Detasemen Kasus 88 Anti Teror Polri menangkap 4 orang terduga teroris di Batu Malang dan terafiliasi dengan kelompok Daulah Islamiyah secara daring. Salah satu terduga tersangka berinisial HOK yang berencana melakukan bunuh diri di 2 rumah ibadah. Beginilah suasana tempat penyimpanan bahan peledak milik 3 terduga teroris di wilayah Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menyita berbagai bahan baku bom seperti cairan berdaya, ledak tinggi jenis triaceton, triperoxide, ketapel, dan peluru gotri. Juru bicara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan, pengungkapan itu berawal dari penangkapan salah satu terduga teroris berinisial HOK Rabu malam di kawasan Batu Malang. Penangkapan dilakukan saat pelaku ingin membuang bahan sisa pembuatan bom. Dalam penyelidikan, petugas menemukan fakta unik dari sosok HOK itu. HOK yang masih berusia 19 tahun ini merupakan pendukung Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS. Dia juga masuk dalam jaringan teroris Daulah Islamiyah setelah melakukan bayat secara daring melalui aplikasi media sosial. Setelah menyatakan kesetiaan dan mempelajari propaganda jaringan itu, Aswin menyebut HOK kemudian mempunyai semangat tinggi untuk mempelajari serangan bom bunuh diri yang rencananya akan dilakukan di 2 rumah ibadah di Kota Batu. Bahkan bahan baku bom tersebut dibelinya menggunakan tabungan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Hingga kini penyidik masih terus mendalami motif dan keterlibatan HOK dalam jaringan teroris tersebut, termasuk memeriksa kedua orang tua HOK untuk menelusuri latar belakang kehidupan tersangka. HOK ditangkap pada hari Rabu 31 Juli 2024 pada pukul 19.15 WIB malam hari di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Yang bersangkutan pada saat tersebut berada di dalam sebuah kendaraan yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti, bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peledak. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Kini HOK terpaksa mendekam di sel tahanan bersama 3 terduga pelaku teroris lain yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keempatnya dijerat pasal 15 Junto pasal 7 dan atau pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantas tindak pidana terorisme. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkapkan tersangka terduga terorisme yang diamankan di Batu Malang tersangka merupakan simpatisan Daulah Islamiyah yang terafiliasi ISIS. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar menjelaskan tersangka terduga teroris berinisial HOK yang ditangkap di Malang mengakses berbagai situs yang berisi tentang propaganda Daulah Islamiyah. Aswin mengatakan tersangka juga mendapatkan informasi-informasi tentang radikal dari media sosial dan mengaku memiliki perasaan untuk melakukan bom bunuh diri. Aswin menuturkan tersangka HOK berencana melakukan bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah di Batu Malang, Jawa Timur. HOK merupakan seorang simpatisan Daulah Islamiyah, dalam hal ini ISIS, yang bersangkutan sudah berbaiat. Baiat dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Berbaiat kepada Amir Daulah Islamiyah ISIS. Yang bersangkutan tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Diketahui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 3 orang yang diduga sebagai teroris di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Malang, Jawa Timur pada Rabu malam 31 Juli 2024. Penangkapan tersebut merupakan serangkaian penyelidikan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Kota Batu Malang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Salah satu tersangka terduga teroris yang diamankan di Batu Malang, Jawa Timur, HOK, mempelajari cara membuat dan juga merakit bom melalui media sosial. Jubir Densus 88 Anti Teror Polri menyebut pelaku kembali membeli bahan peledak dari uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, mengungkapkan motif tersangka HOK dalam merakit bom bunuh diri. Tersangka belajar merakit bom melalui internet, usai mengakses berbagai situs propaganda dari Daulah Islamiyah. Dalam penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin menyebut pihaknya menemukan sejumlah alat dan bahan perakit bom, diantaranya cairan kimia, toples berisi gotri yang digunakan untuk menambah daya rusak dari bom yang dirakit. Yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet, ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan, dan juga melalui media sosial. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri, ya, yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut. HOK masih berusia 19 tahun. Tersangka tersebut, ya, mendapatkan atau memiliki giroh, ya, mendapatkan apa istilah itu, giroh itu kira-kira semangat untuk melakukan serangan seperti ini itu secara sendiri, ya. Dia mengakses berbagai situs yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda Daulah Islamiyah. Kemudian yang bersangkutan juga mendapatkan informasi-informasi dari media sosial, sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 3 pelaku terduga teroris berinisial RJ dan AM di wilayah Jakarta Barat. Dan kedua terduga pelaku teroris yang juga berhasil diamankan terafiliasi oleh Daulah Islamiyah. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar menyebut penangkapan terhadap 2 pelaku terduga teroris dilakukan pada Selasa 6 Agustus 2024 di kawasan Jakarta Barat. Aswin mengatakan kedua pelaku merupakan bagian dari kelompok Daulah Islamiyah atau Islamic State of Iraq and Syria. Aswin juga menjelaskan keduanya mendukung ISIS dengan cara mengunggah narasi-narasi yang berisikan dukungan dan juga propaganda terhadap ISIS di media sosial.
Tak hanya itu, keduanya juga pernah mengunggah foto mengibarkan bendera ISIS dengan memegang sebuah senjata. 8 pada tanggal 6 Agustus 2024. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kabak Penum bahwa penegakan hukum terhadap para tersangka tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme, terutama dalam bentuk serangan atau teror. Adapun 2 orang yang ditangkap tersebut berinisial RJ dan berinisial AM ditangkap di wilayah Jakarta Barat, Jakarta. Yang bersangkutan atau kedua orang tersebut merupakan pendukung dari Daulah Islamiyah atau ISIS yang kita kenal, dengan cara mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki. Kemudian diketahui pula yang bersangkutan mengibarkan bendera ISIS sembari memegang senjata disertai dengan statement atau ajakan untuk mendukung keberadaan Daulah Islamiyah atau ISIS, Islamic State. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri juga menangkap terduga pelaku teroris berinisial HOK di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. HOK terpapar dalam radikalisme melalui internet dan telah terlibat dengan kelompok ISIS. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta, dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan, setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia, sejumlah pedagang bendera mulai menjamur dan juga deretan bendera merah putih berbagai bentuk mulai mewarnai jalan protokol di Kota Bogor. Kemeriahan menjelang HUT Kemerdekaan RI sudah mulai terasa di Kota Bogor. Pedagang bendera dan pernak-pernik khas 17-an mulai ramai di sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Jenis bendera yang dijual pun bervariasi, ada ukuran besar hingga ukuran yang kecil, serta jenis bendera umbul-umbul khas dari kemerdekaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merayakan hari bersejarah ini.
dengan harga yang ditawarkan mulai dari puluhan ribu sampai 400 ribu rupiah per itemnya. Para pedagang mengaku sudah berjualan di kawasan ini sejak 3 hari lalu, namun saat ini omset penjualan belum terlalu ramai pembeli. Biasanya mulai ramai pembeli seiring mendekati tanggal 17 Agustus. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Ya. Memang setiap tahun menjelang setiap tahun jualan di sini. Omset penjualan biasanya gimana, Pak? Untuk lumayan di Bogor di sini lumayan lah. Banyak ada jenis kuis, ada bendera buat motor, ada ini buat kantor-kantor. Dari mulai yang 5.000 sampai yang 300. Yang 300 yang gede? Iya. Enggak yang panjang. Ini biasanya kalau beli dari instansi apa masyarakat umum? Masyarakat. Dari instansi banyak, dari masyarakat umum juga banyak. Di CMP-an? Yang ini terutama yang ini perlu dan kira-kira ini apa? Yang perlu dipasang. Udah tiap tahun Pak ini beli bendera. Memang sengaja beli di sini? Iya sengaja. Masih dari tanggal 27. Memang setiap tahun jualan di sini? Ya. Ini berapa jenis yang dijual? Dari harga berapa aja? Kayak gini. Berapa? Ini yang 5.000. Sampai 400. Momentum ini biasanya menjadi momen berharga setiap tahunnya bagi pedagang bendera asal Garut, memanfaatkan bulan Agustus untuk meraup pundi-pundi keuntungan dari berjualan bendera merah putih. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kemeriahan perayaan HUT RI diselenggarakan 17 Agustus mendatang kian semakin terasa dengan antusias para warga Majalengka. Bendera merah putih sepanjang 1.000 meter terlihat menyelimuti desa Lembah Sugih, Majalengka. Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, bendera merah putih sepanjang 1.000 meter terlihat menyelimuti Desa Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terlihat bendera dibentangkan di sepanjang jalan lurus meliputi di area 8 RT serta 2 desa. Bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia. Bendera tersebut dipasang dengan tinggi di atas kepala orang dewasa. Selain bendera merah putih 1.000 meter, warga juga memasang bendera berukuran kecil dan umbul-umbul berwarna-warni di bagian depan rumah. Kemeriahan perayaan HUT RI diselenggarakan 17 Agustus mendatang kian makin terasa dengan antusias para warga. Pemasangan bendera sepanjang 1.000 meter merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang karena desa tersebut merupakan salah satu lokasi perlawanan mereka terhadap penjajah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputar Hari Kemerdekaan, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Barat menggelar kegiatan pembagian 1 juta bendera merah putih. Mereka membagikan bendera kepada para pengguna jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Uus Keswanto dengan didampingi oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teku Arsya Kadafi bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Henry Antoro Puji, hari ini melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada warga masyarakat serta para pengendara yang melintas di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat. Pembagian 1 juta bendera merah putih ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan target 15.000 bendera yang akan dibagikan di 8 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat. Giat pembagian bendera ini juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan maksud dan tujuan agar seluruh masyarakat bisa ikut membangkitkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Jakarta Barat kebetulan alhamdulillah hadir juga di sini dari Kementerian Dalam Negeri, dari Direktur Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyaksikan pengibaran atau penyerahan 1 juta bendera, dan untuk di Jakarta Barat pada kesempatan baik ini ada 15.000 bendera yang akan disebarkan di Jakarta Barat. Mudah-mudahan pengibaran atau penyerahan bendera ini bisa terus sampai ke lingkungan di DKI Jakarta, Jakarta Barat. Ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri juga menyaksikan, ada di sini juga dari Pak Kejari, Pak Kapolres, Pak Dandim. Ya, ini juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh warga masyarakat di Jakarta Barat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera sebanyak-banyaknya.
Dengan adanya pembagian bendera merah putih ini diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dari berbagai lapisan dapat memeriahkan dan juga mengibarkan sebanyak-banyaknya bendera merah putih di seluruh negeri khususnya di wilayah Jakarta Barat dengan penuh semangat kemerdekaan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Menjelang HUT ke-79 kemerdekaan RI, pedagang pernak-pernik perayaan 17 Agustus mulai ramai berjualan di Pasar Jatinegara. Para pedagang menjual berbagai pernak-pernik HUT kemerdekaan dan juga bendera merah putih dengan beragam jenis dan ukuran. Penjual bendera merah putih dan pernak-pernik peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia mulai marak di kawasan Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Harga yang ditawarkan pun bervariatif dengan ukuran dan jenis bahannya. Semakin bagus dan berukuran besar, maka akan semakin mahal harganya. Salah satu pedagang pernak-pernik Kadin menjelaskan, jelang HUT RI dirinya menjual berbagai aksesoris bernuansa kemerdekaan RI seperti lampion merah putih, bendera kecil, dan lainnya. Kadin menuturkan bahwa para pembeli banyak mencari umbul-umbul dan bendera kecil. Jelang 17 Agustus banyak pembeli yang mencari perlengkapan perlombaan. Harga yang ditawarkan juga bervariatif, mulai Rp10.000 hingga Rp45.000 berdasarkan besar kecilnya pernak-pernik tersebut. Dalam suatu aksesoris saya jualnya lampion, terus bendera-bendera kecil, kayak semacam buat di mobil, buat anak sekolah. Terus apa sih yang paling banyak dicari oleh pembeli itu, Pak? Paling banyak dicari kalau sebelum 17-annya itu umbul-umbul, background. Kalau udah menjelang 17-an, kebanyakan kayak hadiah-hadiah aksesoris, tarik tambang, karung, perlengkapan perlombaan ya. Buat kayak teko, buat hadiah ibu-ibu, anak-anak. Untuk harganya mulai berapa sampai yang paling mahal itu berapa sih? Yang paling mahal dari harga 10.000 sampai 45, ada yang per meter 65 ya ada, tergantung bahan. Sementara itu pedagang lainnya akhirnya menyebutkan bahwa banyak pembeli dari masyarakat perkantoran mencari pernak-pernik HUT RI seperti lampion merah putih dari plastik maupun kertas. Akhirnya menjelaskan harga pernak-pernik yang ia jual mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000-an. Untuk omset dari penjualan pernak-pernik, dirinya mengatakan lebih baik tahun 2023. Lebih lanjut, akhirnya berharap di HUT RI ini Indonesia dapat lebih maju, makmur, dan sejahtera. Ya macam-macam dari lampion sampai rombe, slinger-slinger, bendera plastik, pernak-perniknya banyak lah, aksesoris. Pembeli rata-ratanya tuh untuk yang di kantor-kantor, yang di modelnya kayak lampion, yang dari kain, dari kertas, dari plastik, banyak macamnya sih. Harga itu dari kayak modelnya bendera buat di mobil, tempel tuh dari mulai Rp5.000 sampai Rp40.000 sampai Rp60.000 ada. Lampion ada 3 macam, lampion kain tuh 3 ukuran. Omsetnya, Pak? Omset ya alhamdulillah sih untuk tahun-tahun ibaratnya mungkin sih lebih bagus tahun kemarin gitu kan. Terus untuk jualannya sendiri mulai kapan dibukanya, Pak? Saya mulai buka dari bulan 7 tanggal 25. Itu udah mulai buka sampai sampai tanggal 20. Tanggal 20 Agustus. Itu masih ramai karena acara lomba-lomba kan masih ada. Gitu. Dari tanggal itu semuanya kayak ngerias. RT itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu rata-rata kebanyakan di kampung-kampung lomba. Sampai tanggal 20 masih ada lomba. Apa harapannya? Ya, semoga negara ini lebih maju, lebih makmur, itu rakyatnya bisa sejahtera semua gitu aja. Salah satu masyarakat yang mencari pernak-pernik HUT RI, Gunawan, menceritakan datang ke Pasar Mester Jatinegara ini untuk mencari pernak-pernik bernuansakan HUT RI, bukan hanya untuk di rumah namun untuk mendekorasikan HUT RI di kantor seperti bendera merah putih untuk di ruangan, slinger, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Dirinya mengaku setiap tahunnya rutin mencari aksesoris HUT RI di Pasar Mester ini. Lebih lanjut, Gunawan berharap dalam HUT Republik Indonesia yang ke-79 ini dapat lebih maju, lebih mandiri, dan makin jaya ke depannya. Pernak-pernik untuk menyambut HUT RI ya, yang ke-79, kita selain untuk di rumah sendiri, juga kita ngedekor untuk di ruang kantor.
Iya. Bapak biasanya beli apa nih? Bendera kecil atau apa? Sebetulnya di kantor itu ada bendera untuk di gedung, ada bendera untuk di, misalnya pernak-pernik yang untuk di dalam ruangan juga ada. Salah satunya bendera meja, lalu slinger-slinger gantungan ya, yang ya intinya untuk memeriahkan lah gitu, biar lebih berasa Agustusannya. Oke. Bapak tiap tahun biasanya ngerayain Agustusan dan beli pernak-pernik ini Pak? Ya, selalu. Berarti rutin gitu ya Pak? Ya, selalu. Oke Pak, terakhir harapannya Pak untuk hari ini apa? Ya, semoga Indonesia kedepannya lebih maju, lebih mandiri, dan Indonesia jaya. Dari pantauan lapangan, di lokasi kawasan Pasar Mester Jatinegara layaknya karnaval yang menjual pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.